Baik, kembali bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, ke Pak Ikrar terlebih dahulu. Pak Ikrar, kira-kira jaminan apa yang harus dipegang oleh Presiden Jokowi ataupun dari One Team Press mungkin ketika para pimpinan Dewan ini yang berlatar belakang politik berbeda, partai oposisi, menyatakan dukungan mereka kepada Presiden Joko Widodo apapun keputusan dalam hal melantik atau tidak Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ya, jaminan itu kan memang tidak ada di atas materai ya. Tapi Anda tahu bahwa suatu pernyataan politik itu akan dinilai akuntabilitas politiknya. Ya, akuntabilitas dari pernyataan. Saya beri contoh misalnya Pak Soeharto, kalau kemudian menjanjikan sesuatu sebagai seorang politisi ya, bahwa I garanti kan, tapi kemudian ternyata tidak, itu kemudian akuntabilitas politik beliau akan menurun kan begitu. Jadi itu aja. Jadi impact-nya itu atau implikasi politiknya itu adalah bahwa kalau kemudian ternyata DPR nanti keputusan apapun yang dibuat oleh Presiden Jokowi lalu kemudian mereka menanggapi dengan sangat keras ya atau bertentangan dengan pernyataan ketika mereka berada di istana, itu tentunya implikasi politiknya adalah persoalan trust akan menurun ya, akuntabilitas politik mereka juga akan rendah ya, dan ini yang menjadi satu persoalan di situ. Tapi lagi-lagi kasus Budi Gunawan ini menurut saya menjadi satu pelajaran politik yang baik lah ya, bukan cuma bagi Presiden tapi juga bagi Polri, Kompolnas ya, dan juga KPK ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa seperti juga dikatakan oleh Pak Ruki, mantan ketua KPK, beliau kan mengatakan kalau zaman beliau itu kalau seseorang udah menjadi tersangka itu dalam 20 hari atau paling lambat 40 hari orang itu sudah ditahan. Dalam kasus yang sekarang ini kan Anda tahu ya, kasus Hutan Batugana aja berlarut-larut baru kemarin misalnya kan, itu kan baru masuk tahanan. Bagaimana dengan Jero Wacik, Surya Dharma Ali atau kasus-kasus lain yang juga tidak selesai. Jadi ini yang menjadi satu tantangan juga bagi KPK untuk misalnya kalau misalnya seseorang sudah dinyatakan menjadi tersangka, itu harusnya data ataupun informasi mengenai itu udah benar-benar fix sehingga kemudian P21 tinggal diajukan ke pengadilan tipikor ya, dan orang itu memang udah langsung masuk tahanan. Karena kalau itu kemudian berlarut-larut, ini juga yang kemudian berdampak politik pada keputusan politik Presiden itu. Oke, Pak Soeharto, kira-kira adakah jaminan yang diberikan pimpinan Dewan ketika mereka menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo? Saya kira begini, dengan keputusan di paripurna dan kemudian sudah dilayangkan surat itu kepada Presiden, maka firm saya kira dukungan Dewan. Yang akan dipertanyakan adalah apabila Presiden tidak mengambil keputusan sebagaimana yang disepakati, disetujui di dalam paripurna DPR. Itu yang menjadi persoalan. Nah, tentu jangan sampai terjadi hal ini. Karena ini saya kira saya setuju bahwa ini adalah constitutional exercise buat kita. Kalau kami, posisi kami adalah menjaga Presiden supaya Presiden itu tidak mengambil langkah-langkah yang inkonstitusional, terjebak pada constitutional trap, kemudian salah. Itu tentu itu share kami di sana. Jadi, tapi apa substansinya dan seterusnya kami tidak bisa sampaikan di sini. Jadi memang pertimbangannya harus menunggu sampai kasus hukum Komjen Budi Gunawan ini selesai di pra-peradilan. Bisa tidak. Kalau itu saya bisa jawab, bisa ya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Gimana maksudnya? Ya bisa sebelum, bisa sesudah, semua bisa ada implikasinya. Enggak, pasalnya kan kemarin dalam sidang pertama saja ditunda karena KPK tidak hadir. Nah, sidang kedua mungkin sidang kedua nanti yang ditunda hingga pekan depan bisa kembali, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini kan berlarut-larut. Dampaknya kan juga akan besar. Betul. Tapi sekali lagi saya ingin meng-quote apa yang disampaikan oleh pimpinan Dewan bahwa ada tenggat waktu 20 hari itu, dan kami kemudian ingin mempelajarinya. Apakah benar tenggat waktu 20 hari itu supaya Presiden juga tidak salah bersikap. Ya, kira-kira Pak Soeharto, bagaimana kedepannya nanti langkah hukum baik itu untuk menjaga harmonisasi antara lembaga penegak hukum, antara KPK, Polri, Kejaksaan, supaya tidak ada lagi mungkin nanti ketegangan yang bisa mengganggu stabilitas politik. Ini pandangan saya pribadi. Saya kira begini, marilah kita meletakkan masalah ini dengan tepat, proporsional, kemudian tidak membawa masalah ini menjadi mempersonalized, mempersonifikasi, ya kan,
masalah KPK ini kepada seseorang di sana. Begitu juga dengan Polri. Yang kita jaga adalah lembaga itu, karena lembaga itu hadir berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang. Ada mereka. Jadi mari kita respect di sana, kita hormat di sana. Tapi orang-orangnya dan di dalamnya itu soal lain gitu. Jadi inilah exercise kita bersama. Jadi jangan kemudian kalau Anda tidak membela saya, maka Anda berarti anti dengan lembaga saya. Saya kira itu berbeda, itu nggak pas gitu. Tapi yang harus kita lihat bahwa ada keputusan-keputusan yang telah dilalui melalui satu proses good governance secara konstitusional yang sudah bekerja dengan baik. Itu lagi yang kita hormati. Kemudian kalau kemudian ada perubahannya, apa alasan konstitusionalnya? Itu yang kita tunggu. Oke, terakhir mungkin Pak Ikrar, kesimpulan dari closing statement. Yang jelas kita tidak ingin gonjang-ganjing soal Kapolri ini berlanjut ya. Kita juga tidak ingin hubungan antara Polri dengan KPK ini juga akan terus keruh seperti ini atau semakin keruh ya. Ya kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi semuanya itu akan clear sehingga kemudian jalannya pemerintahan ini juga bisa berjalan dengan baik, institusi Polri juga bisa kemudian memiliki Kapolri yang definitif ya, sehingga kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi Polri itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga KPK juga demikian ya. Karena biar bagaimanapun kita tahu ya program pemerintah begitu banyak. Kalau kemudian fokus dari pemerintahan hanya pada satu hal bidang hukum ini tidak selesai-selesai, itu bagaimana kemudian kelanjutan dari pembangunan ini gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua pihak juga bisa mengikuti dan menghormati proses hukum, hukum itu sendiri. Karena saya juga ingat waktu itu Presiden mengatakan jangan ada yang sok di atas hukum, semua harus transparan, semua harus adil dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Pak Suharto Manoarfa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga Profesor Ikrar Nursabakti dari pengamat politik LIPI. Terima kasih atas waktunya. Kita akan jeda dulu, pemirsa. Kami akan kembali lagi dengan dialog kedua nanti di Bedah Editorial Media Indonesia bersama Iqbal Himawan. Sampai jumpa.